Physics Time. Assalamualaikum semuanya, jumpa lagi sama Aufa dan kali ini kita akan melanjutin latihan soal kita, soal OSK tahun 2025 di soal nomor 16. Yuk langsung aja. Ember bermasa 0,5 kg berada di atas timbangan. Seseorang menuangkan pasir ke dalam ember dengan debit 50 gram per second. Jika pasir jatuh ke dalam ember dengan kecepatan sekitar 4 meter per second, pembacaan timbangan saat terdapat 0,5 kg pasir di dalam ember adalah berapa ya? Oke, kita akan langsung saja mengerjakan. Misalkan ini ada timbangannya gitu ya. Timbangan. Kemudian di situ ada ember ya. Embernya misalkan ini. Oke, ini si embernya. Kemudian di dalamnya itu diisi pasir, guys. Dituangin pasir lah ya. Jadi pasirnya masuk tuk ke situ dengan kecepatan sekitar 4 meter per second. Kemudian yang di dalam sini itu udah ada si massa pasirnya ya, kita anggap aja 0,5 kilogram. Dan juga massa embernya sendiri itu adalah 0,5 kilogram. Nah, debit di sini ada debit ya. Debit itu apa sih? Debit itu adalah banyaknya pasir per satuan waktu yang masuk ke dalam ember ini ya. Kalau di sini gitu. Jadi maka satuannya adalah gram per second gitu. Oke, jadi dia si Q-nya atau debitnya gitu ya, itu senilai dengan 50 gram per second. Boleh kita tulis adalah perubahan massa yang masuk ya, massa si pasirnya per waktunya. Nah ini si debit ya, 50 gram per second, atau harus satuan SI ya, karena semuanya di sini satuan SI, kita ubah ke kilogram per second. Jadi kita bagi dengan 1000 ya, atau jadinya adalah 5 kali 10 pangkat min 2 kg per second. Oke, sekarang kita yang disuruh mencari itu adalah si pembacaan timbangannya atau gaya normal yang dialami ya. Jadi si N-nya yang dibaca timbangannya itu berapa gitu. Kita akan gambar gaya-gayanya dulu. Jadi si bacaan ini, si N-nya yang ditanya ini berapa. Sebelum itu di sini ada pasir yang bermassa, maka dia akan punya aku anggap aja gini ya gambarnya. Mohon maaf lebih panjang. Sebenarnya harusnya lebih pendek sih, tapi biar kelihatan aja gitu. Kemudian ada WP, di sini ada W ember. Yang selanjutnya ada gaya yang dialami karena pasirnya masuk. Jadi kan waktu kita menghitung ini pasir yang dimasukin gak berhenti kan, makanya masih ada tambahan si pasir yang masuk gitu ya. Kita anggap aja ini sebagai gaya pasir yang masuk, gaya pasir yang masuk gitu. Oke. Nah, kita cari dulu gaya pasir yang masuk ya. Gaya pasir yang masuk itu besarnya adalah perubahan momentum yang terjadi tiap satuan waktu. Sebenarnya sih harusnya, bukan seharusnya sih, biasanya kita ketemunya F itu kan di hukum Newton sama dengan M kali A. Itu terjadi karena apa sih? Karena massanya tetap dan juga di situ V per T-nya ada perubahan, makanya jadi percepatan. Nah, di sini kan dalam keadaan ini pasir yang dituangin berarti ada perubahan massa di situ gitu ya. Jadi tidak hanya si kecepatannya aja gitu. Nah, P itu apa sih? P itu inget ya. P itu M kali V. Jadi di sini kita punya D per DT dari M kali V gitu. Nah, perubahannya apa di sini? Kalau kita belajar turunan di sini karena masanya juga berubah,
dan ada kecepatannya, maka di sini bisa kita tuliskan masanya dV per dt ditambah dengan V dm per dt gitu ya. Jadi turunan parsial gitu. Aku udah pernah bahas turunan parsial belum ya di video aku? Kalau misalkan kalian nggak nemu, komen aja ya. Nanti kapan-kapan akan aku bahas tentang turunan parsial gitu. Oke, sekarang kita bahas di sini. dV per dt berarti perubahan kecepatan terhadap waktu. Kita lihat di situ kecepatan yang terjadi 4 meter per second. Artinya konstan ya. Kecepatannya selalu 4, tidak ada perubahan. Nah, perubahan kecepatan itu kan sama dengan percepatan. Kalau perubahan kecepatannya nggak ada, jadi 4 terus gitu ya. Kan perubahannya nggak ada kan, perubahannya sama dengan 0 gitu ya. Maka percepatannya sama dengan 0. Jadi kita bisa tuliskan yang m dv per dt itu dia nilainya 0. Ditambah V-nya ada nih. V yang tadi ya si 4 meter per second. Terus masanya berubah nggak? Ya dia berubah karena ketika di pasirnya turun itu berarti kan pasirnya nambah. Berarti ada perubahan massa di situ ya. Dimana perubahan massa yang berubah siapa? Ya yang berubah adalah massa si pasirnya gitu per dt. Oke deh, jadi kita dapat si FPM gaya pasir yang masuk itu senilai dengan VDMP per dt. Oke, nah ini akan kita masukin ke dalam rumus kita ya. Sigma F sama dengan 0. F yang mana? FY sama dengan 0. Kemudian yang naik itu N, yang turun ada WP, WE, dan gaya pasir yang masuk. Sehingga kita peroleh N itu sama dengan WP plus WE plus FPM. WP-nya itu apa? MP kali G, WE ME kali G, plus FPM-nya adalah VDMP per dt. Oke. G-nya boleh dijadiin 1 gitu ya. Ini berarti MP plus ME kali G plus V DMP per dt. Oh my god, tidak cukup. Aku geser ke sini dikit boleh lah ya. N sama dengan MP-nya adalah 0,5 ditambah 0,5 dikali 9,8 ditambah V-nya adalah 0,4 salah kan, V-nya 4 sorry 4, kemudian debitnya 5 kali 10 pangkat min 2, sehingga kita peroleh ini kan berarti 0,5 tambah 0,5 1 ya, ini 9,8 ditambah 4 kali 5 20 kali 10 min 2 atau 9,8 tambah 12 0,2, sehingga kita dapat nilainya 10 ya. Terus habis itu ingat harus satu angka di belakang koma ya, jadi 10,0 Newton. Itu dia jawabannya ya. Jadi ingat-ingat aja, pokoknya kalau ngerjain hati-hati ada perubahan apa di situ gitu ya. Oke. Mau aku rapiin, aku pindah sedikit ke sana. Ting, gitu. Begitu ya untuk latihan soal nomor 16 ini. Semoga kalian paham. Kalau masih ada yang belum dimengerti, boleh langsung komen di sini atau di Instagram ya. Udah gitu aja ya. Kita akan lanjut soal nomor 17 besok. Sampai jumpa. Stay tune terus di channel Alfa. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.